Oke, baik pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di acara Aliansa Kita. Dan sore hari ini, saya telah kedatangan salah satu tokoh masyarakat Maluku Utara yang multi talent. Beliau saat ini beraktivitas di DKI Jakarta. Pasca tidak lagi menjabat atau mengemban sebagai anggota DPR saat itu, sekarang aktivitas Pak Dokter seperti apa sekarang? 2014 saya kemudian memilih kembali ke basic sebagai praktisi hukum dan pengajar hukum di beberapa universitas di Manado dan di Ternate. Nah, dari 2014 sampai sekarang saya mendapat banyak masukan dari masyarakat. Mereka menginginkan supaya saya kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislator. Atas desakan dan atas perempatan itu saya kemudian berpikir saya harus kembali untuk mengabdi karena tidak ada instrumen lain kita lakukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pembangunan dan masyarakat selain instrumen politik. Saya di praktisi hukum ya lebih banyak aktif untuk membantu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi kalau kita mau supaya lebih aktif, mau lebih berdaya guna untuk membangun daerah ya tidak jalan lain selain instrumen politik. Itu paling efektif ya, menurut Pak Dokter ya. Nah, kemudian Pak Dokter kan pernah menjadi anggota DPR di kabupaten waktu itu ya. Berarti 2 periode di Provinsi Maluku Utara waktu itu. 1 periode di Kabupaten Induk. Iya, 2 periode di provinsi. Itu kan kemudian bahwa sangat rentan sekali terhadap isu politik identitas. Iya. Tapi Pak Dokter mampu melewati itu. Itu kiatnya apa tuh Pak Dokter? Jadi setahun kemudian setelah reformasi tahun 99 saya dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara dari representasi partai politik identitas yang namanya Partai Krishna Nasional. Iya, Krishna waktu itu. Krishna. Pada waktu itu kemudian setahun kemudian jadi konflik. Tapi syukur alhamdulillah puji Tuhan di tengah-tengah konflik saya dipanggil pulang. Saya dijemput oleh tokoh-tokoh muslim yang menghendaki supaya Maluku Utara ini cepat aman. Lantas saya tahun 2002 saya kembali ke Maluku Utara melaksanakan tugas-tugas di DPRD. Itu berarti Maluku Utara ini dalam pandangan saya walaupun beragam identitas, kemajemukan etnis, suku budaya, tapi sebenarnya hidup rukun dan bersatu itu sudah menjadi jiwa dari sejak dahulu kala. Iya. Sehingga konflik itu kemudian tidak memporak-porandakan persatuan kita untuk membangun daerah. Nah, dari situ kemudian saya kembali bersemangat untuk melaksanakan tugas-tugas legislatif di DPRD Kabupaten Maluku Utara. Waktu itu provinsi ini dengan Undang-Undang 46/99, kemudian beberapa 2 tahun kemudian tahun 2003 lahir Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang pembentukan beberapa kabupaten di Maluku Utara, di antaranya Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Halmahera Barat, pemindahan dari ibu kota Induk ke Jailolo. Saya kemudian melihat bahwa tidak ada jalan lain kita kalau membangun daerah harus melalui instrumen politik. Nah, bagi saya politik identitas itu ya memang sudah begitu. Jadi bicara politik kan rentang dengan suku, agama, kemudian tidak boleh kemudian itu memisahkan kita. Berarti menurut Pak Dokter isu politik identitas itu sudah tidak relevan lagi untuk Maluku Utara ya? Saya pikir tidak relevan karena Maluku Utara ini dari dulu kalau kita lihat sejarah kita masyarakat yang bersatu dari berbagai etnis, suku dan budaya. Pemisahan kita itu tidak bisa memisahkan kita dari sisi itu karena sudah bercampur baur. Saya sendiri, sebagian keluarga saya Muslim, sebagian keluarga saya Kristen. Apakah dengan politik itu kemudian kita berpisah? Kan tidak. Politik itu sekali lagi hanya instrumen untuk menggapai suatu kekuasaan dan kekuasaan itu untuk rakyat. Baik, Pak Dokter ini menarik nih Pak Dokter. Kalau saya lihat perjalanan karir politik Pak Dokter itu tidak diragukan lagi. Entah itu bisa ingin mencalonkan diri di sebagai seorang bupati di Halmahera Utara maupun Halbar itu kan Pak Dokter sangat terbuka lebar. Tapi Pak Dokter lebih cenderung ke DPR RI, kursi DPR RI.
Iya. Itu motivasinya apa? Jadi gini, saya dulu pernah juga tahun 2006 ikut konsultasi politik sebagai calon Bupati Halmahera Barat. Tapi waktu itu kemudian saya melawan incumbent yang kekuatan dari sisi politik uang cukup besar, saya tidak kemudian kalah. Tapi kemudian bukan berarti kalah kemudian saya apatis, tidak. Masih banyak lagi kita bisa mengabdi. Jadi saya melihat begini, Maluku Utara ini kan dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999. Hakikat waktu itu adalah untuk apa? Untuk ya mempercepat proses pembangunan, kemudian mengatasi disparitas pembangunan, dan terciptanya keadilan sosial pembangunan bagi seluruh rakyat Maluku Utara. Nah, setelah kita berprovinsi, sudah 20 tahun lebih, saya lihat tidak ada yang terlalu berubah secara signifikan. Masih ada disparitas antara selatan, timur, barat, dan utara. Kemudian masyarakat juga masih belum merasa keadilan pembangunan itu. Jadi kue pembangunan ini belum dibagi secara merata. Kan sila kelima Pancasila itu kan keadilan sosial. Jadi pembangunan itu harus berkeadilan sosial. Nah, itu yang belum kita capai. Nah, atas dasar itu saya coba kali ini untuk kalau dipercaya rakyat saya akan melakukan itu. Jadi kalau pusat itu kan bicara APBN. APBN itu ada DAK, ada DAU. Nah, DAU dan DAK itu harus didistribusikan secara adil dan merata di seluruh daerah kabupaten di Indonesia. Nah, sekarang ini kan ukurannya atau indikator untuk DAU itu kan hanya dihitung luas wilayah, daratan, jumlah penduduk. Nah, kalau itu indikator maka Indonesia Timur kita dirugikan. Seharusnya juga bukan hanya luas wilayah daratan, lautan juga dihitung, rentang kendali juga dihitung. Kan potensi dari hasil laut kita kan luar biasa untuk masuk dalam APBN dari hasil laut. Kenapa tidak dihitung, dikontribusikan untuk dibagi secara merata? Nah, ini yang harus diperjuangkan. Nah, untuk memperjuangkan tidak jalan lain, kita harus ke DPR RI. Tapi wacana itu kan sudah mulai terbangun, Pak Dokter, ya, setahu saya ya. Tapi sampai saat ini luas geografis atau perairan ini kok tidak dihitung, sehingga menjadi rujukan daripada pemerintah provinsi, khususnya Maluku Utara. Dulu zaman saya di provinsi ada provinsi-provinsi kepulauan yang sudah berjuang itu. Tapi kan mandeknya di legislasi. Program legislasi nasional yang tidak jalan. Itu kalau Pak Dokter lihat tuh mandeknya kendalanya apa sih sebenarnya? Ya karena tidak ada goodwill politik dari para legislator di Senayan untuk mau meloloskan pembagian DAU itu bukan hanya dihitung dari luas wilayah daratan, tetapi juga luas wilayah lautan. Itu juga harus, karena ketidakadilan terjadi kalau hanya dilihat daratan. Jawa, satu kelurahan yang hanya luasnya sekian, tapi karena penduduknya banyak, ya daratannya dihitung, mereka mendapat porsi lebih besar. Kita di Maluku Utara ini, coba lihat, pulau-pulau yang begitu banyak, luas, potensi yang begitu banyak, kita punya tambang. Tapi kenapa lautan itu dibiarkan, padahal potensinya digali, dikelola. Ini menurut saya ketidakadilan dalam pembangunan. Kalau kita bicara ke pembangunannya harus berkeadilan sosial. Mungkin prinsip itu yang harus dikembangkan lagi, dibuka lagi. Kalau misalnya Pak Dokter diperkenankan untuk menjadi anggota legislatif di Senayan, apa yang Pak Dokter akan lakukan untuk Maluku Utara ini? Pertama, karena basic saya adalah seorang pakar hukum keuangan, saya akan berjuang, tentu tidak sendiri. Saya akan berjuang dengan fraksi-fraksi lain untuk bagaimana melihat Indonesia Timur ini maju. Karena terus terang walaupun pembangunan infrastruktur sekarang diarahkan Indonesia Timur, tapi tidak cukup membangun infrastruktur saja. Potensi-potensi alam, laut, itu harus juga menjadi hitungan. Dengan demikian luas wilayah lautan itu menjadi indikator penting untuk masuk dalam penyusunan undang-undang tentang provinsi kepulauan. Sehingga itu menjadi bagian dari perhitungan DAU. Nah, itu semua kan bisa dilakukan kalau kita anggota legislatif punya cukup power, cukup militan, dan cukup ilmu untuk itu. Tanpa itu semua kan tidak bisa kita capai. Termasuk relasi juga ya, Pak? Ya, relasi juga. Iya. Oke, sekarang Pak Dokter yang menjadi, ini menarik ini Pak Dokter, yang menjadi pertanyaan saya itu, sudah sejauh mana Pak kesiapan Pak Dokter untuk mengikuti pentas politik ini? Jadi saya sudah mendaftar secara internal di Partai Demokrat. Kebetulan saya adalah pendiri Partai Demokrat. Dan sementara proses, kan nanti sesuai dengan jadwal bulan 3 itu finalisasi. Oke.
KPU. Nah, setelah itu nanti terbitnya DCT. Setelah itu kemudian daftar pemilih tetap. Nah, saya mengharapkan nanti mudah-mudahan tidak ada stagnasi di sana sehingga saya bisa lolos. Iya, iya. Tapi kalau misalnya demokrasi tidak lolos, tetap saya akan calon dengan partai lain. Iya, iya. Itu prinsip. Itu luar biasa itu, Pak Dokter. Sekarang Pak Dokter, masyarakat Maluku Utara tahu bahwa Pak Dokter adalah salah satu praktisi hukum. Kalau berdasarkan kacamata Pak Dokter, hukum di Provinsi Maluku Utara ini seperti apa? Jadi kalau kita bicara penegakan hukum, berarti kita bicara tentang sistem. Tidak ansi bahwa hukum itu kemudian dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum sendiri. Tapi kalau menurut saya, kalau kita belajar tentang teori, ada 3. Struktur hukum itu bicara tentang lembaga, sistem hukum bicara tentang makna hukum, undang-undangnya itu, dan culture-nya. Nah, 3 ini harus berjalan antara struktur, sistem, dan culture-nya. Nah, kendala selama ini menurut saya adalah di struktur. Struktur ya. Jadi lembaga ini perlu ditata. Kan udah banyak masukan-masukan masyarakat yang ada di Maluku Utara ini, polisinya tidak tegas, polisi kurang bagus, jasa kurang tegas, jasa kurang bagus, pengadilan belum berpihak kepada keadilan. Itu 3 itu yang perlu dibenahi. Nah, sepanjang ini kalau tidak dibenahi, menurut saya masyarakat nanti susah mencari keadilan itu. Itu dalam pandangan saya. Oke, Pak Dokter, terakhir ini saya ingin mengetahui tentang perspektif Pak Dokter tentang keberadaan daripada pertambangan ini, perusahaan tambang Maluku Utara. Saya melihat bahwa tidak terlalu efektif atau berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Jadi saya dulu di DPR, saya berjuang habis-habisan untuk meloloskan perda pertambangan rakyat. Kenapa harus itu diloloskan? Ada regulasi. Karena rakyat kita ini dikejar-kejar oleh polisi, oleh keamanan, apalagi di masyarakat di lingkar tambang itu tidak nyaman sekali. Nah, kenapa mereka tidak kita fasilitasi melalui satu undang-undang untuk supaya mereka juga mengelola tambang, tetapi ada aturannya. Regulasinya ya? Regulasinya, sehingga rakyat tidak boleh dikejar-kejar oleh polisi, tentara, dan BRIMOB. Rakyat itu kan rakyat Indonesia, kenapa mereka dikejar? Mereka juga punya akses kesempatan yang sama untuk mengelola pertambangan, tetapi namanya pertambangan rakyat. Dari luasnya, sistem pengelolaannya juga beda. Nah, itu kita tinggalkan dulu. Yeah. Kita lihat sekarang potensi pertambangan di Maluku Utara. Maluku Utara ini jadi barometer dunia internasional. Ya, mata dunia sekarang menuju ke Maluku Utara, ke Halmahera. Karena kandungan tambang itu potensinya luar biasa. Tapi ingat, tambang itu kan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Artinya kalau digali habis. Tidak ada lagi untuk peremajaan, pertumbuhan. Berarti batas nilai ekonomisnya ada ya? Ya ada. Nah, kalau ini tidak dikelola dengan baik, menurut saya nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita akan habis. Dan kalau habis, bagaimana dengan daerah kita? Kondisi lingkungannya, kondisi masyarakatnya. Nah, kan sekarang kan pemerintah pusat kemudian mengambil alih itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dulu Undang-Undang 2299 itu kewenangan ada di kabupaten. Kemudian 32/2004 ditarik ke provinsi. Sekarang yang Undang Cipta Kerja ditarik ke pusat. Jadi saya lihat ada sesuatu yang agak aneh di sini. Kita bicara tentang desentralisasi. Desentralisasi itu kan berarti penyerahan kewenangan pusat ke daerah. Tapi kemudian diserahkan ditarik lagi ke pusat. Jadi semacam tidak ada konsistensi nih regulasinya. Yang lucunya lagi, kenapa bupati, gubernur semua diam? Ada apa sebenarnya? Karena hasil penyelidikan, hasil pengamatan saya bahwa ternyata ada ibu-ibu yang disalahgunakan juga. Maluku Utara ingat, ada 27 iup bermasalah. Yang sekarang ada di KPK. Iup yang diperjualbelikan. Itu kan masalahnya di situ. Jadi akhirnya apa? Tambang yang begini menurut saya yang punya kandungannya luar biasa dinikmati oleh orang-orang di luar daripada orang-orang Maluku Utara. Saya tidak menikmati itu. Untuk menjaga eksistensi atau mengoptimalkan imbas positif daripada aktivitas pertambangan ini, menurut Pak Dokter, negara atau pemerintah provinsi itu harus seperti apa? Jadi menurut saya kita kembali kepada asas awalnya, desentralisasi. Desentralisasi menurut saya itu harus betul-betul sepenuh hati. Tapi kemudian juga setelah kewenangan diberikan, para kepala daerah jangan salah gunakan kewenangannya. Jangan memperjualbelikan IUP. Kan itunya di situ masalahnya. Tapi fakta di lapangan saat ini kan memperjuangkan saja besaran DBH itu
pemerintah provinsi ngos-ngosan, Pak. Nah, itu dia. Itu berarti harus ada sinergitas antara gubernur, kepala-kepala daerah ini untuk berjuang bersama-sama. Kalau bagi hasil yang proporsional sesuai undang-undang. Ini kan masalah DBH. DBH juga kan mengurus kayak Jakarta, musik keluar uang dan sebagainya. Jadi ini ada menurut saya ada semacam hal yang aneh dalam masalah pertambangan. Tidak ada jalan lain menurut saya. Kembali kepada asas awal, desentralisasi. Kembali kepada daerah. Kemudian juga perketat pengawasannya. Nah, kita kan lemah pengawasan, Pak. Jadi istilah jeruk makan jeruk. Orang yang ikut mengawasi, ikut menikmati, ini ya susah. Itu problemnya di situ. Jadi, kepala-kepala daerah itu sekali lagi, tolong jangan memperjualbelikan areal tambang. Kalau itu izin diberikan betul-betul terukur dan betul-betul orang yang berinvestasi pertambangan itu bermanfaat untuk rakyat. Rakyat, tambang itu prinsip ya, tambang itu untuk rakyat. Oke, Pak Dokter, ini terakhir, Pak Dokter. Pemimpin itu adalah cerminan daripada pemilih. Ya. Jadi kualitas seorang pemimpin tergantung kepada kualitas para pemilih. Nah, harapan dari Pak Dokter supaya ada perubahan karakter dalam pentas 2024 itu ada kiat-kiat apa dari Pak Dokter yang harus disampaikan kepada publik? Nah, ini Bang Sawal ini yang perlu dipikirkan. Indonesia ini kan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Di dunia. Ya, setelah Amerika Serikat, India, kita. Apa parameternya? Parameter adalah pemilu yang jujur, adil. Nah, kemudian demokrasi itu kekuasaan ada di mana? Rakyat. Jadi kita bicara demokrasi, bicara pemilihan berarti rakyat yang berhak memilih pemimpin. Lalu kemudian parameternya apa? Pemimpin yang dipilih itu betul-betul pertama mengabdi untuk rakyat. Kan selama ini kan yang ada hanya visi misi disampaikan dalam kampanye, setelah dia terpilih kan lupa rakyat. Jadi menurut saya pemilu 2024 ini ajang terakhir kita untuk berkompetisi memilih pemimpin. Betul-betul pemimpin yang dipilih adalah mengabdi untuk rakyat. Kalau pemimpin kemudian terpilih tidak mengabdi untuk rakyat, seperti sekarang ini. Baik pemirsa, demikianlah diskusi kita sore hari ini bersama Bapak Dr. Hendra Karyenga, salah satu praktisi hukum yang lagi eksis di Kota Jakarta sebagai seorang pengacara. Nantikan dialog lainnya hanya di News TV Online channel Timur Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Selamat